Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, dimanapun kalian berada, saya percaya Tuhan tetap menolong kehidupan saudara. Dan pada pagi hari ini, mari kita baca dalam ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, mau meninggikan nama Dia. Mari katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus, mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sebab Engkau Allah kami Tuhan. Kami butuh Kau Yesus sepanjang hidup kami perlu Kau.
terus mengandalkan-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami mau terlebih dahulu untuk merenungkan firman-Mu dan yang Kau berbicara bagi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur di pagi hari ini kekuatan yang baru yang daripada Tuhan untuk kita semua. Di pagi hari ini kita sudah sama-sama memasuki di dalam bulan Mei. Mari kita mau terus tetap semangat di dalam 1 tahun ini agar kita dapat menyelesaikan Bible journey kita. Di pagi hari ini kita sama-sama merenungkan di dalam kitab Mazmur di pasal yang ke-50, Mazmur 53, 60 dan 75. Tetapi di pagi hari ini kita sama-sama merenungkan di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Dan judul di pagi hari ini saya memberikan judul ibadah yang sejati. Di dalam Mazmur 50 ini ditulis oleh Asaf dan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu Asaf memulai dengan pengagungan siapakah Allah itu dan kemuliaan dan keagungan Allah di dalam bentuk pengadilan di dalam bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Dan di sini kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Amin. Di sini kita bisa melihat bahwa mengapa Asaf dia mengungkit orang yang memberikan korban persembelihan, dan juga mengapa Tuhan mau menghakimi orang yang terikat dengan perjanjian dan juga korban sembelihan. Jawabannya di ayat yang kelima kita bisa lihat sama-sama bahwa bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihannya. Mengapa? Di sini kita bisa melihat jawabannya ada di bagian yang kedua dan yang ketiga. Bahwa karena pada saat itu orang Israel berpikir bahwa ketika memberikan korban persembelihan, korban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka berpikir bahwa Tuhan membutuhkan korban itu. Mereka berpikir bahwa Tuhan bisa disenangkan ketika mereka memberikan korban bakaran itu. Karena di ayat yang ke-8 saya akan bacakan, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Bukan karena hal-hal itu yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mempermasalahkan bukan hanya soal korban bakaran,
Tetapi yang menjadi masalahnya adalah cara hidup mereka sehari-hari. Di ayat yang ke-7, 17, 18 dan 21 saya akan bacakan di ayat yang 17. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Ayat yang ke-21, itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Sini kita bisa melihat bahwa yang menjadi permasalahannya bukan soal korban bakaran, tetapi bagaimana keseharian hidup mereka, cara hidup mereka. Mereka berpikir bahwa ketika memberikan korban bakaran, korban sembelihan kepada Tuhan itu dapat menyogok Tuhan, supaya hidup mereka aman-aman saja, supaya mereka bisa santai saja ketika mereka berbuat jahat. Tetapi di sini juga kita bisa melihat bahwa kelihatannya di dalam ritual ibadah agama mereka begitu kudus, mereka begitu suci, tetapi perilaku keseharian mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Hidup mereka tidak berkenan dari hadapan Allah. Bahwa ketika mereka terlihat rohani, ketika mereka melakukan ritual, memakai jubah yang bagus, memberikan korban bakaran di hadapan Tuhan, terlihat rohani, tetapi kenyataannya mereka sangat duniawi. Saudara, kita bisa melihat bahwa di sini semakin mereka berbuat jahat, semakin bangsa berbuat jahat, mereka semakin tidak menyadari hubungan mereka dengan Tuhan dan mereka menganggap mereka setara dengan Tuhan. Ini suatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sini Asaf mau menjelaskan bahwa perilaku kehidupan agama yang tidak berbanding lurus dengan kehidupan keseharian mereka, karena ibadah hanya ritual saja, tetapi kehidupan mereka jauh lebih buruk. Dan ketika mereka hanya melakukan segala ritualnya, tetapi mereka tidak melakukan yang baik ketika mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara, pertanyaan untuk kita semua di pagi hari ini bahwa apakah perilaku hidup saya dan perilaku hidup Bapak Ibu Saudara-saudara berbanding lurus dengan gaya kehidupan rohani dan spiritual kita ketika kita ada di gereja ataukah kita ada di luar? Apakah berbanding lurus? Dan ini teguran juga di dalam firman Tuhan ini pagi hari ini, teguran buat kita bahwa jika kehidupan ketaatan itu kita bangun dan terlihat begitu baik, semuanya harus kita uji dengan kehidupan nyata kita. Bahwa di luar bagaimana mungkin ketika kita bilang kita mengasihi Allah, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi pada kenyataannya kita sering berbuat curang kepada sesama kita, kita sering tidak mengasihi sesama kita, dan kita juga tidak mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita bagi orang lain. Saudara-saudara, bagaimana mungkin ketika kita memberitakan firman, menceritakan firman tentang kejujuran, tentang kebersihan hidup, kesucian, tetapi kita jauh dari itu semua. Kita jauh dari dosa, dan kenyataannya kita hidup dalam sehari-hari, kita dinilai kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan yang hanya dapat menilai kita hanya Tuhan. Saya tidak dapat menilai saudara, dan saudara-saudara pun juga tidak dapat menilai saya. Yang dapat menilai kita hanyalah Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, kita mau hidup takut akan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat menilai kehidupan seharian kita, baik ritual ibadah kita atau di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kita menjalankan aktivitas kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita sama-sama mau merenungkan bahwa apakah sungguh kehidupan kita, kehidupan saya dan kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara-saudara berbanding lurus dengan kehidupan keseharian kita, baik kita di dalam kantor, kehidupan seharian kita di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah dan lain-lain sebagainya. Sudahkah kita menjaga kekudusan? Sudahkah kita benar-benar memperlihatkan kekudusan itu di dalam perilaku hidup kita yang nyata? Karena itu jadilah taat, bukan secara ritual, tetapi jadilah taat di dalam perilaku kehidupan kita yang nyata. Ibadah bukan hanya ritual biasa, tetapi bagaimana kita mau melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Di pagi hari ini kita sama-sama diingatkan dan teguran buat kita semua bahwa mari di dalam ritual ibadah kita harus berimbang, harus berbanding lurus dengan kehidupan sehari-hari kita.
apa yang kita sampaikan kepada orang lain, mari kita juga harus menjadi teladan terlebih dahulu. Karena ibadah yang sejati bukan hanya secara ritual kita melakukan ibadah, tetapi dalam lingkungan kita, kehidupan kita sehari-hari itu juga adalah ibadah. Semoga kehidupan kita, hidup kita juga berkenan di hadapan Tuhan, karena hidup kita ini adalah ibadah, saudara. Jadi pagi hari ini kita sama-sama belajar dan bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, Tuhan tidak dapat disobok, Tuhan tidak dapat dikasih yang enak-enak saja dan kita dapat berbuat dosa. Tetapi Tuhan mau, yaitu kehidupan sehari-hari kita harus seimbang dengan apa yang firman lakukan. Semoga di pagi hari ini kita semua di dalam kehidupan kita bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita bisa lebih lagi untuk melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mari kita mau tetap semangat di dalam membaca firman Tuhan, dan apapun yang kita alami saat ini, mari kita jangan menjadikan ibadah itu sebagai ritual, tetapi ibadah yang sejati adalah ibadah yang benar-benar dalam setiap hari kehidupan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ibadah yang sejati kiranya itu adalah dalam setiap kehidupan kami. Kami mau melakukan atas apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, atas apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kiranya Allah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan terlebih penting Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kuberkati jemaat Tuhan di pagi hari ini dimanapun mereka berada, Tuhan, mungkin di dalam sakit penyakit, dalam kesusahan, Tuhan tolong berikan kesembuhan, Tuhan tolong berikan penghiburan. Kiranya damai, sejahtera-Mu, sukacita-Mu senantiasa terus ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.